Tanggal 17 Mei 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven. Selain surat-surat dari Irak akan bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam matchday kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker Singa Mesopotamia, Mohanad Ali pun menyampaikan komentar yang secara tak langsung coba menyulut emosi skuad Garuda. Duel Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada 6 Juni 2024. Pertandingan akan kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Irak sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil apapun di pertandingan nanti tak berpengaruh besar untuk mereka. Namun, Mohanad Ali menegaskan timnya tidak akan tampil asal-asalan. Kemenangan tetap diincar saat laga di Stadion GBK nanti. Bagi Ali tidak ada pertandingan yang sulit termasuk melawan Timnas Indonesia. Asalkan berusaha keras, kemenangan menurutnya bisa didapatkan. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, kata Ali. DPR RI telah menerima surat Presiden atau Surpres pemberian status warga negara Indonesia WNI atau naturalisasi pesepak bola Kelvin Verdonk dan James Raven. DPR segera menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Dasko dalam rapat paripurna ke-18 pagi ini. Dasko menyebut selain terkait pemberian WNI kepada pemain naturalisasi Kelvin dan James, DPR RI juga menerima surpres pencalonan Duta Besar Luar Biasa RI, R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven. Kata Dasko dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. Untuk diketahui, Verdonk merupakan pesepak bola yang kini memperkuat NEC Nijmegen. Sementara itu, Raven berseragam Dordrecht U21. Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, kabarnya mendapat dukungan dari keluarganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini pasti bikin Coach Shin bahagia banget. Selama beberapa tahun terakhir, Kevin Dix sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pada awal 2022, dia bahkan masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia WNI. Tapi, sempat ada kabar kalau Kevin batal melanjutkan proses naturalisasi karena larangan dari keluarganya. Nah, baru-baru ini, akun Instagram Garuda Diaspora ID menghubungi salah satu keluarga Kevin Dix. Sang keluarga memastikan kalau Kevin gak pernah menolak buat dinaturalisasi jadi WNI. Malahan, pemain berusia 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Sayangnya, PSSI kabarnya belum menghubungi Kevin Dix lagi. Tapi, kalau PSSI kembali melakukan pendekatan, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurut sumber orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, tegas akun tersebut. Nathan Choyaon, Tom Hai dan sejumlah pemain lain sudah tiba di Jakarta sebagai persiapan menjalani pemusatan latihan atau TC bersama timnas Indonesia. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, TC akan dimulai pada Selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hari ini semua pemain sudah kumpul mas, rencananya besok sudah mulai latihan, ujar Nova Arianto. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain sebagai persiapan menghadapi Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tanzania di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Sayangnya dari 22 pemain yang dipanggil, masih ada 2 pemain yang belum bergabung untuk laga melawan Tanzania. Mereka ialah Jay Itzes dan Justin Hubner.
Mereka telat bergabung karena masih harus membela klub masing-masing. Cerezo Osaka dijadwalkan melawan Kyoto Sangat pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sementara Jay Itzes masih akan membela Venezia FC kontra Cremonese di leg 2 final playoff promosi ke Serie A 2024 hingga 2025 pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Satu harapannya, Shin Tae-yong dapat mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain timnas Indonesia. Sebab, kemenangan dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga sisa grup F, skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk menyegel tempat di babak selanjutnya. Meski begitu, Shin Tae-yong menargetkan menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Jika menang atas Irak dan Filipina, ranking FIFA skuad Garuda akan terdongkrak. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menerangkan pengetatan pengamanan hotel tempat timnas Indonesia menginap adalah permintaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak cuma pengamanan dari hotel, PSSI juga meminta bantuan kepolisian untuk mengawal Rizky Ridho dan kawan-kawan yang sedang berkumpul untuk bersiap menghadapi laga melawan Tanzania dalam laga uji tanding dan duel menghadapi Irak serta Filipina dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamanan hotel yang lebih ketat adalah permintaan Erick lantaran ingin menjaga privasi para pemain. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Thohir karena beliau melihat itu sebagai hal yang sangat penting. Dulu juga waktu timnas Argentina datang ke sini kita punya standar yang sama. Itu dari pengalaman timnya Pak Erick yang dari Inter Milan dan digunakan untuk timnas Argentina. Tapi sekarang nggak seketat itu. Tapi untuk sekelas timnas Indonesia mudah-mudahan lebih baik sehingga mereka bisa beristirahat lebih baik. Jadi bekerja sama dengan kawan hotel dan kepolisian, ujar Arya. Apakah Shin Tae-yong akan memanggil Cyrus Margono untuk laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, sementara status Martin Paes belum jelas? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 22 pemain untuk persiapan menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jumlah ini terbilang sedikit karena biasanya Shin Tae-yong memanggil 26-28 pemain untuk pemusatan latihan. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengindikasikan akan ada tambahan 2 pemain lagi. Banyak netizen berpendapat bahwa 2 pemain tambahan tersebut adalah Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes masih menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS untuk memastikan kelayakannya bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat situasi ini, Martin Paes dan Kelvin Verdong kemungkinan besar tidak bisa bermain melawan Irak pada 6 Juni 2024, tetapi diharapkan bisa turun saat melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Jika Martin Paes tidak bisa bermain, pertanyaan besar adalah apakah Shin Tae-yong akan mempertimbangkan memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono. Cyrus Margono, yang bermain di Liga 2 Yunani dengan Panathinaikos B, bisa menjadi opsi. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini telah bermain 8 kali di musim 2023 hingga 2024 dan kebobolan 12 gol. Cyrus Margono juga sudah resmi memegang paspor Indonesia sejak Kamis, 21 Maret 2024, yang membuatnya eligible memperkuat timnas Indonesia. Dengan situasi saat ini, langkah paling bijak bagi Shin Tae-yong adalah memanggil Cyrus Margono untuk memperkuat skuad, memastikan ada cukup kedalaman di posisi penjaga gawang demi mengantisipasi segala kemungkinan.